Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan final RPL kami yang berjudul Bank Sampah. Jadi saya atas nama Edorana Panjismara akan memulai presentasi kali ini. Jadi yang pertama itu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Pada kebutuhan fungsional ada pendaftaran nasabah. Sistem memungkinkan pendaftaran nasabah secara digital, kemudian pencatatan transaksi. Sistem mencatat transaksi penyetoran sampah secara otomatis, kemudian pembuatan laporan, sistem membuat laporan bulanan secara otomatis, monitoring saldo dan transaksi, memungkinkan memantau saldo dan riwayat transaksi. Kemudian ada notifikasi transaksi, mengirimkan notifikasi transaksi selesai ke nasabah. Kemudian dashboard statistik, menyediakan dashboard untuk pengelola memantau statistik. Kemudian kebutuhan non-fungsionalnya yang pertama, kecepatan pembuatan laporan. Sistem ini dapat membuat laporan bulanan dalam waktu kurang dari 5 menit. Kemudian kompatibilitas perangkat eh, dapat diakses melalui desktop dan mobile. Kemudian keamanan data menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna. Dalam skalabilitas mampu menangani hingga 1.000 transaksi per hari tanpa kendala kinerja. Kemudian antarmuka ramah pengguna, sistem memiliki desain antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Selanjutnya saya akan berikan ke teman saya. Oke, terima kasih kepada Edo. Di sini saya Muhammad Sabran. Saya akan menjelaskan di bagian use case dan plus diagram. Nah, di sini use case yang terdapat dua aktor, yaitu aktor nasabah dan aktor pengelola BSO. Aktor nasabah di sini bisa melakukan registrasi. Di sini registrasi adalah nasabah memasukkan data diri seperti nama, nomor telepon, dan informasi lainnya melalui antarmuka sistem. Selanjutnya di sini nasabah akan melakukan login yang telah diisi data-data dari sebelumnya yang telah diisi dari registrasi. Selanjutnya, nasabah bisa melakukan mengelola transaksi dengan melakukan penjualan sampah, penarikan saldo, seperti melihat riwayat transaksi, riwayat penarikan saldo. Selanjutnya, di sini terdapat aktor aktor pengelola BSU. Aktor pengelola BSU di sini pertama-tama melakukan login. Login pengelola memasukkan login seperti ID pegawai dan kata sandi untuk mengakses fitur dalam sistem. Selanjutnya, di sini pengelola BSU bisa mengelola data nasabah seperti mengelola masukkan informasi nasabah seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya di sini pengelola BSU bisa memperbarui data nasabah seperti mencari data nasabah yang sudah ada di sistem dan mengedit informasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya di sini pengelola BSU bisa menghapus data nasabah seperti pengelola menghapus data nasabah dari sistem untuk menjaga kebersihan data. Selanjutnya adalah pengelola BSU bisa mengelola data sampah. Pengelola data sampah seperti pengelola memasukkan jenis sampah, berat, dan harga per kilogram ke dalam sistem. Selanjutnya di sini adalah pengelola BSU bisa memperbarui data sampah seperti pengelola mengedit data sampah yang ada di sistem. Selanjutnya menghapus data sampah. Selanjutnya memproses transaksi penjualan, menerima informasi transaksi dari nasabah seperti jenis sampah yang dijual, berat sampah, harga total transaksi. Selanjutnya di sini adalah pengelola BSU membuat laporan penjualan, laporan pemasukan, laporan pengeluaran, serta laporan penjualan. Selanjutnya adalah pengelola BSU bisa melihat detail data nasabah, detail data sampah, serta selanjutnya pengelola BSU bisa melakukan logon. Di sini saya juga akan menjelaskan kelas diagram. Di sini terdapat 5 kelas diagram. Yang pertama adalah nasabah, mengelola BSU, transaksi, laporan, dan sampah. Nah, di sini kebutuhan yang berhasil, di sini terdapat 6 fitur. Yang pertama adalah dashboard. Di sini dashboard informasi utama tujuan bank sampah, navigasi ke halaman beranda petunjuk dan lokasi. Selanjutnya adalah manajemen data sampah, input data jenis sampah, organik dan anorganik, validasi berat sampah yang di-store, saldo otomatis dihitung berdasarkan bobot sampah. Yang selanjutnya adalah transaksi setoran, input data setoran sampah oleh nasabah, rekapitulasi transaksi nasabah, perhitungan saldo otomatis berdasarkan bobot sampah. Yang selanjutnya adalah riwayat transaksi, menampilkan riwayat setoran dan saldo nasabah, validasi data histori transaksi. Selanjutnya adalah pelaporan dan
rekapitulasi, menampilkan laporan keuangan bulanan atau tahunan. Manajemen yang keenam adalah manajemen pengguna. Admin bisa mengolah data pengguna, transaksi, dan laporan. Nasabah melihat saldo, laporan, dan riwayat transaksi. Kebutuhan yang gagal adalah terdapat dua, yaitu fitur yang tidak diuji, yaitu fitur notifikasi email dan fitur ekspor laporan PDF. Di sini fitur notifikasi email, fitur ini tidak diaktifkan pada versi ini. Yang kalau fitur ekspor laporan PDF, fitur ini masih dalam tahap pengembangan dan uji coba. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi. Desain UI atau UX yang dilakukan menggunakan Figma, sementara pengembangan front dan back end dilakukan dengan alat yang relevan. Pengujian bertahap memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Kendala kendala seperti integrasi desain, kompatibilitas browser, dan manajemen waktu diatasi melalui evaluasi berkala dan dokumentasi yang baik. Next. Di sini ada rencana pengujian. Modul bagian dashboard itu deskripsi menampilkan halaman utama, navigasi menu, dan informasi lokasi bank sampah Tangkasa. Modul manajemen data sampah yang berisi input data jenis sampah, kategori organik, anorganik, dan validasi berat sampah, tergantung database sampah. Modul berikutnya transaksi setoran sampah. Isinya yaitu input setoran sampah dan nasabah dan perhitungan saldo otomatis, bergantung pada manajemen data sampah. Selanjutnya, riwayat transaksi nasabah, menampilkan riwayat setoran, laporan, dan saldo tabungan, bergantung pada transaksi setoran. Selanjutnya, pelaporan dan rekapitulasi, yang isinya laporan keuangan bulanan, tahunan, sampai yang store, bergantung pada transaksi setoran. Selanjutnya, manajemen pengguna, yang berisi admin mengelola data pengguna dan transaksi nasabah melihat saldo, bergantung database user. Selanjutnya, saya serahkan pada moderator. Dilanjut oleh teman saya, Laude Muhammad Rizky. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan hasil pengujian. Pertama, di hasil pengujian ini ada level, tipe pengujian, deskripsi, metode, tools, dan kriteria. Yang pertama itu ada unit testis. Terus ada dashboard utama di bagian tipe pengujiannya. Di deskripsinya ada validasi tampilan halaman utama dan navigasi menu. Terus ada di toolsnya itu ada menu testis. Di karakteristik ada halaman tampilan sesuai dengan desain. Terus navigasi berfungsi. Di bagian tipe ada manajemen data sampah. Deskripsinya input data jenis sampah organik atau anorganik. Terus validasi berat sampah. Habis itu di metodenya yang dipakai itu adalah metode boarding testis. Toolsnya manual testing. Karakteristiknya yaitu input valid, input valid diterima, terus input valid ditolak. Selanjutnya ada integritas testis. Tipenya yaitu transaksi setoran. Pertama ada deskripsinya itu pertama ada validasi perhitungan saldo otomatis berdasarkan bobot sampah, terus integrasi dengan riwayat. Metodenya yaitu end-to-end testing. Toolsnya Postman REST as rate. Karakteristiknya yaitu perhitungan poin akurat, data tersimpan di riwayat transaksi. Next. Terus ada masih lanjutan yang tadi, riwayat transaksinya ada menampilkan riwayat setoran sampah, saldo, dan laporan nasabah. Metodenya itu end-to-end, manual testing, dan data transaksi sesuai dengan input yang dimasukkan laporan. Terus ada sistem testing, pelaporan data dan rekapitulasi, laporan keuangan bulanan atau tahunan, load testing, Gmeter,
Laporan tampilan lengkap dan akurat. Respon dalam 3 detik. Terus ada acceptance testing, yaitu manajemen penggunaan. Admin kelola data, nasabah lihat saldo dan riwayat transaksi, membuat laporan. Skenario testing, manual testing dan semua fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user approval. Adalah beberapa dokumentasi kami ketika mengunjungi BSU. Kemudian sini saya akan melakukan demo terhadap web kami. Jadi akan saya coba untuk eh, registrasi terlebih dahulu. Saya masukkan coba ini Tajudin, terus saya choose file, saya masukkan foto, kemudian lengkapi nick, alamat, nomor telepon, username-nya, kasih Tajudin, dan passwordnya juga Tajudin. Konfirmasi password, kemudian submit. User baru telah berhasil ditambahkan, kemudian oke. Kemudian kita login menggunakan admin. Username-nya adalah admin, kemudian passwordnya juga admin. Login, kemudian kita lihat data pengguna. Sini sudah ada data yang baru bernama Tajudin. Sini dia belum melakukan setoran dan juga belum ada penarikan saldo dan juga belum memiliki saldo. Di sini kita juga bisa mengedit data user atau nasabah dan juga bisa menghapusnya. Contohnya kita hapus yang ini Andi Gunawan. Ini untuk mengedit. Contoh kita edit nomor teleponnya jadi 333. Submit. Berhasil diubah. Ingin dihapus tinggal klik ini kemudian oke. Data berhasil dihapus. Kemudian pada bagian data sampah adalah beberapa sampah yang tersedia. Sama kita juga bisa edit kemudian hapus sampahnya. Kemudian di sini juga eh, ada harga sampahnya. Di sini kita bisa menambahkan sampah yang belum ada di sini, kemudian juga menambahkan stok sampah. Kemudian di bagian data setoran, sini kita bisa menambahkan setoran pengguna. Kita coba tambah. Kita pilih nama penyetornya, kita coba Tajudin. Kita coba sampahnya botol mineral kaca. Tanggal setorannya itu tanggal 21 bulan 12 2024. Beratnya kita kasih 10 kilo. Kemudian submit. Berhasil ditambahkan. Kemudian di sini sudah muncul baru. Ini totalnya 15.000. Kita coba penarikan. Kita tambah penarikannya. Senama Tajudin. Kita pilih penarikan di tanggal besoknya. Jumlah saldo yang ditarik karena tadi ada 15.000, kita coba tarik 5.000. Submit. Berhasil ditambahkan. Di sini sudah ada. Kita coba cek. Dan di sini penarikan sudah ada satu, kemudian saldonya berkurang tinggal 10.000. Kemudian di data penjualan, kita bisa tambahkan, pilih apa yang akan dijual. Misal kaleng, berat yang akan dijual, misal 5. Nah, kita pilih nol kaca, kita jual 5 kilo. Jual pada tanggal yang sama, nama pembeli misal Hayati. Nomor pembeli kita bebas saja. Harga penjualan kita kasih 1.500. Submit. Berhasil. Kemudian
Juga di bagian grafik kita bisa monitoring stok sampah apa saja yang masuk. Kurang lebih seperti itu demo dari kelompok kami. Kurang lebih juga itu adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.